F. Saifuddin, tidak penting sebetulnya siapa saya. Ya. Tapi yang penting adalah apa yang akan kita lakukan mulai hari ini dan ke depan. Jelas ya? Oke. Saya ada waktu, diminta waktu untuk sharing aja ya. Kalau nggak salah sampai jam 12 Bu ya. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu 1,5 jam ini ya, ada hal yang bisa kita sama-sama dapatkan. Tidak hanya Bapak dan Ibu, tapi juga saya mendapatkan banyak dari pertemuan ini. Oke, oleh karena itu sebelumnya saya ingin tanya aja, kira-kira tujuan dalam pertemuan 1,5 jam ini apa? Suara saya cukup keras? Gak usah pakai mic? Ya, takutnya meledak ya. Oke, jadi 1,5 jam ini kira-kira apa tujuan kita? Oke, nggak apa-apa, ada aktif. Mengatasi keberatan nasabah. Mengatasi keberatan nasabah, tujuannya ini ya, oke. Mengatasi keberatan. Apalagi tujuan kita? Sharing. Terus? Closing lebih gampang. Terus satu lagi, kira-kira tujuannya apa? Mencari solusi atas masalah. Oh, kayaknya berat banget ya. Nah, kalau nggak dapat, puas nggak Anda? Kecewa pasti kan? Nah, oleh karena itu, tolong masukkan dalam pikiran kita semua, 1,5 jam kita mau rekreasi. Jelas? Lebih enjoy nggak? Ya, masukkan dalam pikiran kita, 1,5 jam ini kita mau rekreasi. Ya, oke, setuju ya? Oleh karena itu, kalau mau rekreasi, ya, nggak usah catat, ya. Karena kenapa? Karena di mobil atau di pesawat nanti sebetulnya ya tinggal kita nikmatin aja pemandangan selama 1,5 jam. Oke? Setuju ya? Masukkan dalam mindset kita mau rekreasi ya. Nyatetnya nanti aja dalam pikiran kita. Oke? Nah, aturan pertama adalah ya tolong Anda bangun sendiri dulu ya, masing-masing dari bangkunya. Ya, karena ini session saya toh, jadi boleh saya yang mengarahkan toh Anda toh. Oke, tolong angkat tangan. Angkat tangan begini ya. Anda kan tahu nama masing-masing kan? Nah, Ibu Yanti, ya, Pak Arpandi, oke. Tolong Anda masuk, nih, ikuti saya. Tepuk nanti ya, apa namanya itu? Pundak masing-masing, ya, dan sebutkan nama masing-masing. Ya, misalnya Pak Aden, oke. Den, thank you sudah datang dan berada di tempat yang benar. Ya, oke. Yuk, kita ngomong sama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Masukkan dalam hati Anda, terus ke relung hati yang paling dalam. Terus masukkan. Terus sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Anda sadar apa yang Anda katakan? Diri Anda menerima tentang pujian tadi? Oke, kembali duduk. Oke. Kunci pertama adalah sering-sering puji diri kita. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang positif. Jelas? Anda sudah closing, sudah bantu orang. Puji diri kita, thank you. You sudah lakukan yang terbaik. Jangan menunggu orang lain muji, jelas ya? Sebaliknya, Anda sering-sering tegur diri Anda kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang produktif. Caranya gimana? Tempelin diri sendiri. Gimana sih? Lu katanya mau ini, jelas ya? Lebih enak ditegur diri sendiri atau orang lain? Lebih enak diri sendiri, jelas ya? Jadi kunci pertama adalah sering-sering puji diri dan sering-sering tegur diri kita sendiri supaya kita bangun, jelas? Oke? Jadi tepuk tangan buat Anda yang sudah kembali tujuan kita mau ke mana? Tadi rekreasi ya? Mau ke mana? Mau ke puncak, setuju ya? Kalau puncak pakai pesawat atau pakai kendaraan darat? Ah, mobil ya, oke. Oleh karena itu dalam 1,5 saya tidak akan bicara why, what, dan how, tapi saya akan bicara sedikit saja mengenai why-nya. Baru nanti kita bicara session yang intinya adalah handling objection. Cuman supaya betul-betul terangkai, karena handling objection adalah salah satu bagian dari proses komunikasi. Jelas? Nah, komunikasi adalah salah satunya nanti bagaimana membuat si prospek atau lawan bicara dia punya persepsi yang positif. Jelas? Tujuannya itu, punya persepsi atau pandangan yang positif. Terhadap apa? Terhadap diri kita, terhadap produk kita, dan terhadap perusahaan. Sehingga perilakunya akan positif, yaitu membeli produk ke kita. Jelas ya? Nah, oleh karena itu, karena ini bagian dari satu proses komunikasi, Anda mesti clear dulu bahwa Anda hanya akan melakukan komunikasi kalau Anda melihat
potensi dari prudensial yang sebenarnya. Nah, supaya Anda melihat potensi prudensial yang sebenarnya, mari kita bicara why dalam waktu 10 menit ke depan. Jelas ya? Supaya nanti alurnya jelas. Oke, nah, siapa yang masih bekerja? Oke. Siapa yang punya wirausaha? Oke. Saya yakin Anda kayak saya nanti. Gara-gara bisnis prudensial, sedikit-sedikit bisnis kita dilepas, ditutup. Jelas ya? Bukan bangkrut, tapi kasih ke orang lain deh. Ya. Itu saya lakukan. Cuman saya nggak perlu ngomong saya, tapi mari kita bersama-sama mengikuti apa yang kita bicarakan. Oke. Tujuan kita. Tujuan kita, Anda bekerja ya. Ya, siapa yang akan bekerja? Tujuannya cari apa sih? Cari duit. Yang dagang tujuannya apa sih? Cari duit. Ya. Buktinya kalau nggak ada cuannya nggak mau toh. Ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah kita lagi bicara why sekarang. Uang yang harus kita cari digunakan untuk memenuhi apa? Kebutuhan. Kita butuh makan, butuh perumahan, butuh pendidikan anak dan sebagainya, jelas. 90% orang yang saya tanya, uang yang harus kita cari atau dia cari untuk memenuhi kebutuhan, setuju apa enggak? Setuju. Tapi mohon maaf, sebetulnya uang yang harus kita cari tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi plus memenuhi keinginan. Kita ingin pendidikan anak kita yang terbaik. Kita ingin punya tempat tinggal yang layak, jelas. Kita ingin hari tua kita terjamin. Kita ingin punya ketenangan. Kita ingin bantu orang tua, jelas. Kita ingin bantu saudara. Kita ingin bantu ini, dan keinginan deretannya lebih panjang dari sekedar kebutuhan. Setuju nggak? Pertanyaannya, beda nggak otak kita meresponnya? Kalau kita mengatakan ke otak kita bahwa uang yang harus kita cari hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, dibandingkan memenuhi kebutuhan dan keinginan, beda apa nggak semangatnya? Beda toh? Anda sadar mengatakan beda? Oleh karena itu, yang kedua, mari masukkan dalam pikiran kita bahwa uang yang harus kita cari sekarang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jelas ya? Itu yang akan menggerakkan nanti. Nah, pertanyaannya tadi kan saya katakan bahwa kita tujuannya mau rekreasi dan rekreasinya ke puncak. Oke. Pak Arfandi mau ke puncak. Saya mau ke puncak. Pak Ade mau ke puncak. Kayak sebutin yang depan aja ya. Oke. Kita sama-sama mau ke puncak bertiga. Cuman AF bawa mobil, bawa CR-V. Ya, cuman ya kebetulan ya bersyukur saya dari kantor dikasih Civic, tapi dari Prudensial dikasih CR-V. Ya, jadi thank you buat Prudensial. Ya. Dan belinya jangan pakai duit sendiri, ya, dari duit komisi. Ya. Saya juga sebulan sebelum saya keluar dari kantor saya udah beli mobil dulu, tapi dari komisi. Jelas ya, nanti Anda jauh lebih hebat, ya. Kembali ke puncak ya. Kita bertiga mau ke puncak dan semua mau ke puncak. Cuman saya bikin kasih contoh 3 aja. Oke, AF pakai CR-V, Alfardi pakai bajai, ya kan? Anda pakai Bewo. Tapi boleh nih jalannya ke tol semua. Tujuannya sama jelas, puncak pas, oke? Kira-kira siapa yang datang ke tujuan lebih dulu? AF, Alfandi atau Adil? AF toh? Nah, nggak usah pakai bapak, AF aja, jelas ya. You just call AF, Alfa, Eho, Fanta. Kalau anak saya, Pak, mantanya mana? Oke, nah pertanyaannya adalah tadi jelas, apakah karena hebatnya AF? Bukan kan? Kenapa saya datang lebih dulu? Karena menurut Anda, kenapa saya datang lebih dulu ke tujuan? Mobil. Kendaraan. Pakai kendaraan, dia juga pakai kendaraan. Kendaraannya si Arfi. Lantas kalau bukan si Arfi? Nah, kecepatannya. Kenapa kecepatannya? Kuncinya kenapa kok saya datang lebih dulu? Hah? CC-nya lebih besar, oke? Ada kata kunci supaya nanti pikiran kita sama. Kenapa? Kendaraan lebih cepat. Karena alat atau kendaraan yang saya pakai memungkinkan saya datang ke tujuan lebih cepat. Nah, persoalan features-nya, penyebabnya kenapa CC-nya lebih besar dan sebagainya itu penjelasan. Tapi kenapa saya datang lebih dulu ke tujuan? Karena alat yang saya pakai, sarana yang saya pakai memungkinkan saya datang ke tujuan lebih cepat. Jelas? Artinya apa? Masukkan dalam pikiran kita bahwa alat begitu penting untuk mencapai tujuan. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Nah, sekarang tadi Bapak kerja toh?
Ada orang dagang, berbisnis. Ada, mohon maaf, sebagian menjadi preman, tampok, ya. Ya, ada yang kerja di multi level marketing dan lain-lain. Ini adalah alat toh atau sarana kan untuk mencapai itu. Jelas. Saya yakin orang yang kerja kan tadi tujuannya untuk ini, dapat duit supaya memenuhi kebutuhan dan keinginan ya. Orang dagang juga sama, preman di sana juga sama, jelas. Masalahnya adalah alat yang dia pakai berbeda, jelas. Setuju nggak bahwa kerja adalah alat? Setuju nggak bahwa dagang adalah alat? Oke, setuju ya. Nah, tadi alat begitu penting ya untuk mencapai tujuan. Penting ya, si Arfi dibandingkan dengan bajai beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Pak Arfandi yang pakai bajai ingin kecepatannya lebih tinggi, bisa nggak dia bajainya lebih cepat? Bisa. Gimana caranya, gimana Ibu? Diganti mesinnya. Setuju apa nggak? Nah, itulah pakai strategi. Ini ke marketing biasa loh nih. Kita bicara strategi. Strateginya apa? Modifikasi. Jelas? Modifikasi, ganti mesinnya menjadi mesin turbo. Jadilah bajai turbo. Bajai turbo lebih cepat nggak? Mencapai tujuan bisa lebih cepat. Nah, dalam implikasinya dalam pekerjaan, modifikasi pengetahuan kita, modifikasi keterampilan kita, sehingga kalau ada kesempatan kita bisa promosi jabatan. Jelas? Kalau kita dipromosi jabatan, kemungkinan cuannya, duitnya lebih gede apa enggak? Lebih gede, jelas. Jadi bagi mereka yang memang bekerja, coba lihat, modifikasi. Tapi saya kasih tahu aja, strategi modifikasi tidak gampang. Karena kalau kita mau dipromosi minimal ada K3 ya. Dulu sebelum marketing manager saya RD manager. Saya pelajari dulu mengenai ini. Ada K3. Satu adalah kemauan, kedua kemampuan, dan ketiganya kesempatan. Meskipun Anda punya kemauan dipromosi, ada kemampuan, tapi nggak ada kesempatan, nggak bisa. Kalau you mau jadi marketing manager, ya bunuh dulu marketing manager yang ada, atau tendang suruh keluar. Ya kan? Jadi strategi modifikasi tidak mudah. Bukan susah, tapi tidak mudah. Beda apa enggak? Beda. Tidak mudah. Karena kita ngomong susah, nanti repot. Ya, tidak mudah. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa strategi modifikasi tidak mudah. Padahal yang namanya kecepatan itu penting. Nah, saya tawarkan strategi kombinasi. Jelas? Kombinasi yang Anda harus pakai. Kombinasi apa? Kalau dia kerja, ini sekaligus strategi untuk rekrut agent ya. Ya, oke. Kalau dia kerja plus titik-titik. Kalau dia dagang plus titik-titik. Sorry ya, bantu pijat tadi ada bantu pijat plus ya. Cuma jangan ngelantur ya. Itu sesuatu yang urusan orang, kita nggak usah mikirin yang begitu. Kalau kita kerja plus apa? Makanya inilah yang dulu saya akhirnya berpikir, saya nggak cukup kerja, makanya saya kerja plus dagang. Kenapa? Di otak saya udah main analisa ini, jelas? Karena saya nggak cukup. Even saya marketing manager pun, mohon maaf, mungkin di sini udah ada yang post itu, mohon maaf, nggak cukup. Ya jujur lah, saya dikasih 18 tahun saya kasih tau aja, cuma dikasih 16,3 juta per bulan. Total general bonus dan sebagai mobil hanya 22 juta per bulan. Itu nggak cukup. Kenapa? Karena saya punya keinginan yang besar. Akhirnya apa? Saya pakai strategi kombinasi dagang. Ya bersyukurlah. Tapi ternyata dagang juga repot. Modalnya aja gede keluar. Ya, supplier saya di hotel lebih dari 200 juta nggak ketagih sekarang. Jadi susah. Jelas ya? Jadi Anda jangan ngikutin kayak saya lagi, saya kasih tau aja ya. Maksud saya ini hal-hal yang nggak perlu Anda ikutin ya. Coba kalau saya nggak ikutin, apa nggak saya lakukan, tapi nggak boleh menyesal. Jelas itu adalah satu proses. Jelas. Yang penting bagaimana kita lihat ke depan. Makanya saya bilang tidak perlu latar belakang. Ya, yang penting latar depan. Ya, kan? Nah, kita masih di mana nih? Masih di tol ya? Di Cibinong apa di ini? Ya, baru Taman Mini ya. Oke. Kita lagi rekreasi. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kembali ke sini, kerja plus apa? Akhirnya sekarang kerja plus prudential. Waktu itu ya, kerja plus prudential. Kalau Anda dagang plus prudential.
Jelas? Nah, ini adalah strategi kombinasi. Pertanyaannya, Pak, apa mungkin saya diminta melakukan dua hal yang berbeda? Karena kenapa? Konsep manajemen umum mengatakan bahwa tidak mungkin orang diminta melakukan dua hal yang berbeda dengan performa yang sama-sama baik. Itu manajemen umum. Kita mau nggak jadi orang rata-rata? Jangan mau. Oleh karena itu, robalah paradigma berpikir kita. Bisa nggak? Bisa. Jelas? Maksud saya adalah saya bicara based on Anda. Anda bekerja, ya silakan mulai dari pekerjaan bisnis ini. Anda dagang, mulai dari dagang. Jelas? Nah, strateginya kombinasi. Apa mungkin? Mungkin. Jelas? Nah, masukkan di pikiran kita bagaimana di pekerjaan oke atau di dagangnya oke. Ya. Tapi di prudensial harus bertumbuh. Ini orientasinya. Jelas? Masukkan di pikiran kita, gua pekerjaannya harus oke performanya. Dagangnya harus oke, tapi prudensial bertumbuh. Nah, gimana caranya? Ini masih teoritis, jelas? Bisa. Taktiknya adalah Anda di sini full time kan? Di pekerjaan ini yang masih bekerja, kalau Anda sudah full time di prudensial lebih bagus. Konsep ini akan memantapkan, jelas? Jadi full time ini di pekerjaan, jangan pendek nanti full time. Tetapi di prudensial cukup Anda full hard. Jelas? Ini taktiknya. Full time, full hard. Tapi Pak, gimana konkretnya? Untuk mengkonkretkan taktik ini, Anda mesti punya wawasan untuk bagaimana mengimplementasikannya. Jelas? Nah, implementasinya adalah harus melalui time management. Jelas? Supaya pekerjaan tidak terganggu, tapi di prudensial bertumbuh. Oke. Anda mesti atur waktu Anda. Oke. Anda kerja di mana, Mas? Perhotelan. Anda? Tadi yang kerja lagi? Kerja di mana? Oke, masakin. Ada yang kerja lagi? Oke, di perhotelan kita contoh. Karena kenapa? Sering orang kalau kita ajak, sibuk, gua sibuk, jelas ya? Oke, begitu juga dalam, gua nggak ada waktu Senin sampai Senin lagi, ya kan? Bukan Senin sampai Minggu. Ya, kalau Senin sampai Minggu keputus, kalau Senin sampai Senin muter terus sampai tua. Jelas ya? Oke, nah jam. Oke, Anda kerja 1 jam berapa, Mas? Sore. Oke, jam 3 sampai jam 11 malam. Siang. Oh, malam. Oh, berarti paginya bobo. Di sini. Good. Oke, nah, yang sekarang masih pure di kantor. Oke, nah, kalau di situ bagus. Jam berapa Anda kerja? Jam 8 pagi. Nah, kan Anda yang umum ini yang menemui orang-orang seperti ini tuh. Jam 8 sampai jam 5 ya. Senin sampai Jumat. Oke, kita lagi lakukan time management ini. Sebentar saja. Anda kerja jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 12 Anda urusan kantor toh. Sekarang ya. Jam 12, jam 13 Anda makan. Jam 13 sampai jam 17 Anda urusan kantor. Jam 17 Anda pulang toh. Sabtu Minggu Anda istirahat. Ini waktu yang Anda pakai toh. Nah, sekarang Anda sadar bahwa Anda sedang melakukan strategi kombinasi ya, antara kerja plus prudensial. Pertanyaannya, kenapa harus strategi kombinasi? Ibu Emi, untuk mencapai tujuan ini, kenapa harus strategi kombinasi? Keinginan. Jadi untuk kerja dan memenuhi kebutuhan gitu ya. Untuk prudensial memenuhi keinginan. Jadi bisa-bisa. Kenapa harus strategi kombinasi? Bangun jembatan. Good. Kenapa harus strategi kombinasi? Relasi. Oke. 1000 orang yang saya tanya jawabannya 1000 macam. Masukkan dalam pikiran kita. Kenapa harus strategi kombinasi? Karena kalau satu alat saja tidak memungkinkan saya mencapai tujuan dengan cepat. Jelas? Kenapa? Ada faktor kecepatan di sini. Kenapa harus cepat? Mumpung orang-orang yang kita cintai masih ada. Kita ingin bantu orang tua, kita ingin berangkatkan haji, kita ingin berangkatkan begini, kita ingin begini, jelas? Mumpung orang-orang yang kita cintai masih ada. Mumpung anak kita masih kecil, berikan kenangan yang terbaik karena memori anak kecil sangat tajam, jelas? Jadi, kenapa harus strategi kombinasi?
Karena kalau satu alat saja tidak memungkinkan kita mencapai tujuan dengan cepat. Jelas? Jadi kenapa harus strategi kombinasi? Nah, pokoknya untuk begitu dah. Kenapa harus strategi kombinasi? Tidak memungkinkan, macam jelas ya, nggak usah cari jawaban yang lain lagi. Kenapa harus strategi kombinasi? Jangan ngomong cepat sampai tujuan. Kenapa harus strategi kombinasi? Jelas, karena kalau satu alat saja tidak memungkinkan kita mencapai tujuan dengan cepat. Akibatnya apa? Kalau otak kita didoktrin seperti itu, berarti kita harus cari alat yang lain. Jelas? Oke? Jadi sudah jelas sekarang, kenapa harus kombinasi? Karena kalau satu alat saja tidak memungkinkan saya mencapai tujuan dengan cepat. Clear ya? Nah, jadi kembali ke yang ini. Ingat, kita lagi strategi kombinasi. Karena kalau satu alat tidak memungkinkan. Nah, Anda kemarin bicara seperti ini. Sekarang sedang strategi kombinasi. Berarti Anda jam 8 sampai jam 12, kemarin kan ngomongin kantor, waktu masih kerja satu alat saja. Sekarang Anda sedang kombinasi. Berarti jam 8 sampai jam 12, Anda ngomongin apa? Separuh kantor, separuh prudensial. Jangan lakukan itu. Kenapa? Kau dipecat nanti. Jelas ya? Ingat, tadi goalnya adalah di pekerjaan harus oke, performanya, prestasinya. Di pekerjaan tidak terganggu jelas, tapi di prudensial bertumbuh. Jadi time managementnya adalah mentang-mentang, wah Pak, kan Pak Aib suruh ngomong strategi kombinasi. Jadi jam 8 sampai jam 12 gua sikat, selain urusan kantor gua ngomongin prudensial. Jangan, itu nanti performa Anda berkurang. Jadi urusan kantor aja, jelas. Jam 12 sampai jam 1 Anda makan. Nah, baru makan plus telepon. Janjian dengan teman-teman untuk nanti malam. Nggak usah cerita prudensialnya dulu ya. Sus, gimana kabar? Ini ada yang penting nih yang gue mau diskusikan sama lo. Bisa nggak kita ketemu? Ah, tumben dong, justru itu. Supaya lu nggak ngomong tumben lagi. Ya kan? Makanya gue telepon. Nah, kan gitu kan? Janjian aja. Jelas, teknik ngomongnya kan Anda tahu lah. Nah, jam 1 sampai jam 5, Anda ngomongin apa di kantor? Ngomongin kantor aja sekarang ya. Nah, baru setelah itu, yang harusnya pulang, bobo, jangan dulu pulang. Ngomongin pruden. Ya. Nemuin orang yang tadi siang sudah di telepon, cuman sorry, jangan pakai nomor telepon kantor. Jelas? Itu jadi masalah nanti. Pakai HP, makanya harus banyak komisinya biar beli pulsanya banyak. Ya, pakai abonemen. Ya, oke. Nah, hari Sabtu Minggu Anda kan istirahat. Sekarang Anda ingat sedang kombinasi, berarti istirahat plus pruden. Ya. Kira-kira dengan time management seperti ini, pekerjaan terganggu nggak? Tidak. Prudensial bisa bertumbuh nggak? Bertumbuh. Jelas? Akibatnya apa? Dengan pekerjaan tidak terganggu dan prudensial bisa bertumbuh, kita bisa menjalankan strategi kombinasi dengan baik. Jelas? Akibatnya apa? Tujuannya bisa tercapai dengan lebih cepat. Kenapa harus lebih cepat, Ibu Ana? Kita mencapai tujuan. Mumpung orang-orang yang kita cintai masih ada, masukkan di otak kita. Kenapa harus lebih cepat mencapai tujuan? Dalam arti mencari duit yang banyak, bukan banyak, dan halal ya. Kenapa? Jelas? Pakai intonasi yang kuat ke diri kita, ke pikiran kita. Mumpung ibu gua masih ada, mumpung babi gua masih ada, mumpung nyak gua masih ada. Jelas? Mumpung anak gua masih kecil, mumpung kita masih sehat. Jelas? Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kita harus cepat mencapai tujuan. Dan tidak mungkin dengan satu alat saja Anda bisa mencapai tujuan dengan cepat. Sampai sini clear? Kombinasinya apa? Prudensial. Jelas? Oke. Jadi ini substansi. Pak, ini masih di atas atau udah membumi? Belum. Ini masih sudah bolong. Ya, masih sudah bolong ya. Belum menginjak tanah. Nah, tapi Anda setuju nggak dengan time management seperti ini, kerjaan nggak terganggu atau dagang nggak terganggu? Setuju ya? Prudensial bisa bertumbuh. Nah, Anda hanya akan melakukan ini kalau ada kata kunci yang pertama. Kunci pertamanya adalah alokasikan waktu. Jelas?
Alokasikan waktu untuk belajar prudensial. Alokasikan waktu untuk mengetahui mutiara prudensial. Alokasikan waktu untuk sharing tentang prudensial ke prospek. Jelas? Jadi bukan kalau ada waktu. Beda nggak alokasikan waktu dengan kalau ada waktu? Beda. Sama konsep ini mendidik anak juga sama. Nah, belajar dong supaya begini-begini. Jadi nganter kalau ada waktu. Beda nggak hasilnya? Tapi kalau di pikiran dia oke, kakak mesti mengalokasikan waktu, menyiapkan waktu supaya hasilnya pasti beda kan? Sama di bisnis ini. Alokasikan waktu untuk tahu prudensial, sharing prudensial. Clear ya? Tetapi Anda tidak bisa melakukan kunci pertama kalau tidak ada kunci yang kedua. Banyak kunci bener-bener banyak tuh. Kunci yang kedua adalah supaya Anda bisa mengalokasikan waktu. Kuncinya adalah tunda kenikmatan sesaat. Jelas? Tunda kenikmatan sesaat. Artinya apa? Yang harusnya ibu tadi pulang kantor, tunda dulu istirahatnya. Jelas? Lakukan sesuatu untuk membangun bisnis prudensial supaya bertumbuh. Jelas? Yang harusnya Sabtu Minggu refreshing terus ya, yang kadang-kadang di SMS oleh leader juga susah ya kan, yang akhirnya dimatiin ya kan. Sekarang jangan lagi. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita harus pakai strategi kombinasi. Jelas ya? Nah, jadi tunda kenikmatan sesaatnya dulu. Toh nanti Anda juga akan dapat. Dulu saya waktu masih kerja, stres jauh dengan anak saya yang perempuan. Saya kadang-kadang kalau cerita begini saya merinding nangis, tapi saya berusaha tegar. Karena saya rindu memeluk anak saya. Anak saya kedua nggak dekat sama saya, yang perempuan lagi. Saya punya 2 anak yang lagi perempuan. Kenapa? Bangun pagi nganterin mereka tuh di mobil marah-marah. Kenapa? Karena ya kalau kesiangan kan gitu kan. Karena saya malu kalau datang ke kantor terus anak buah saya udah datang pagi-pagi, saya datang siang. Jelas? Setelah itu pulang nggak langsung pulang ke rumah. Bukan diskotik, tapi saya harus ngurus tuh, ngontrol usaha-usaha yang kecil-kecil gitu loh. Akibatnya apa ya? Stres jauh. Tapi bersyukur gara-gara prudensial saya sekarang punya waktu banyak. Pagi saya antar anak saya dulu yang kecil, setelah itu anak saya yang besar pulang antar mamanya ya kerja, istri pegawai negeri, meskipun saya mungkin izin juga ya. Setelah itu apa? Baru kita beraktivitas. Jelas? Jadi kita bisa manage waktu ya. Coba bapak-bapak ya, kalau yang udah punya anak, jangan terjadi seperti saya. Jelas? Pikirkan, ibu juga sama. Jadi apa? Lakukan yang terbaik dengan cara-cara yang sebetulnya sudah kita analisa ini. Nah, kalau saya tahu dari dulu, mungkin udah bukan di sini lagi sono. Jelas ya? Tapi nggak ada istilah terlambat. Jelas? Mari kita bangun ke depan. Nah, jadi kuncinya adalah dengan kita menunda kenikmatan sesaat, kita akan bisa mengalokasikan waktu. Dengan kita mengalokasikan waktu, akhirnya kita bisa memanage waktu kita dengan baik, ya. Dan kita bisa menjalankan strategi komunikasi dengan baik, akhirnya hasilnya bisa maksimal. Kira-kira dengan penjelasan seperti ini, logik atau sangat logik? Sangat logik. Kira-kira bisa nggak dilakukan? Apalagi yang Anda sudah full time, ini jelas bahwa jadi memandang prudensial bukan Anda sekedar agent, jelas. Mungkin dari trainer yang lain mengatakan, oke, Anda jangan jadi agent, tapi Anda jadi AM, jelas. Itulah mindset kita helikopter up, helikopter view. Kalau kita sebagai agent, berpura-puralah sebagai UM, SUM atau AM. Supaya apa? Tapi bukan berpura-pura ininya, berpura-pura pengetahuannya, keterampilannya, perilakunya seperti AM, jelas. Akibatnya apa? Kita akan develop kemampuan kita, jelas. Itu namanya helikopter up. Jadi, kalau Anda punya problem di RT, berpikirlah sebagai lurah, sebagai RW. Kan melihatnya lebih luas ya. Nah, gitu loh. Sama, sebagai agent, jangan hanya berpikir agent. Cuman pagi ini saya kasih informasi, Anda jangan hanya berpikir prudensial, saya mau jadi UM, mau jadi SUM, mau jadi yang bukan. Sekarang masukkan dalam pikiran kita bahwa prudensial adalah sesuatu yang saya akan pakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jelas? Alat begitu penting, tadi kita bicara begitu penting. Jelas, jadi masukkan dalam pikiran kita, prudensial akan kita pakai sebagai alat. Sampai sini clear ya? Oke, kira-kira Ibu komentarnya gimana terhadap apa yang kita bicarakan? Apa? Bagus. Tapi apanya yang bagus? Pola pikirnya.
Apa yang Ibu pikirkan, maksudnya pola pikir yang bagus itu apa pengertian? Oke, apa kunci yang harus masuk di pikiran Ibu tentang prudential? Tentang apa yang kita diskusikan. Tolong ikutin ya yang lain ya. Ini simulasi, oke? Terus? Oke, itu komentarnya. Ya, kasih plus. Ibu semakin ya. Ini sebetulnya adalah semacam evaluasi. Jelas ya? Oke, Mas, gimana komentarnya ya? Ya, saya rasa nih komentar ini sangat-sangat tepat, baik bahwa Prudential ada alat yang paling